Al-Qurannya dan HP-nya dibuka aplikasi Al-Qurannya. Kita mulai dari bacaan surah Al-Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarril ma khalaq, wa min syarril ghasiqin idza waqab, wa min syarril naffasati fil 'uqad, wa min syarril hasidin idza hasad. Abid Akilah Remaja. Aditya. Airi. Aisyah Adini. Adita Pelangi. Ali Aususa. Alma Deruni. Arpa Maulana. Asifa Mailani. Atika Eka Putri. Aulia Syahrini. Bayu Saputra. Dela. Susa. Fadi. Kausan. Heli. Haris. Haikal. Hikmawati. Musti Airini. Mina. Saira. Andriani. Baiklah anak sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak sekalian, pada pagi hari ini kita tahu membahas tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Tapi sebelumnya itu kita harus mengetahui peradaban Islam sebelumnya. Jadi peradaban Islam pertama kali masuk adalah berasal dari Nabiullah Muhammad SAW. Jadi Islam pertama kali itu adalah dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu apakah Islam cukup sampai di situ setelah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya tidak. Ya, tidak. Akan tetapi Islam dilanjutkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. Jadi ada 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang membawa atau melanjutkan ajaran Islam. Yaitu yang pertama adalah, siapa yang pertama? Ya, coba. Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Setelah wafatnya Nabi,
digantikan oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq. Nah, setelah Abu Bakar Asy-Syiddiq wafat, dilanjutkan oleh sahabatnya yang kedua. Siapa itu yang sahabat yang kedua? Umar bin Abi Thalib. Umar bin coba. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Ya. Nah, jadi yang kedua itu adalah Umar bin Khattab. Apakah setelah wafatnya itu Umar bin Khattab, apakah Islam cukup sampai di situ? Tentunya tidak. Ada lagi penerusnya, yaitu khalifah yang ketiga. Siapa yang ketiga? Yaitu siapa? Yang ingat? Utsman bin Affan. Itu yang ketiga, Utsman bin Affan. Setelah Utsman bin Affan wafat, apakah Islam cukup sampai di situ? Tidak. Tentunya dilanjutkan oleh sahabat berikutnya, yaitu siapa yang keempat? Ya, coba. Ali bin Abi Thalib. Jadi itulah 4 sahabat penerus Nabi kita Muhammad SAW dalam menyebarkan Islam. Nah, setelah itu wafatnya Ali bin Abi Thalib, maka diteruskan oleh Bani Umayyah. Yes, Bani Umayyah. Jadi yang pertama itu adalah Bani Umayyah. Nah, setelah runtuh Bani Umayyah, maka dilanjutkan dengan yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Inilah yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang sejarah Bani Abbasiyah adalah yang pertama, siswa menjelaskan sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Jadi sejarah Bani Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah di mana pada tahun 750 Masehi. Inilah yang kita akan diskusikan sebentar oleh anak-anak sekalian, yang mana model pembelajarannya adalah Problem Based Learning atau PBL. Jadi sebentar kita akan anak-anak sekalian dibagi kelompok untuk mendiskusikan. Kemudian yang kedua adalah siswa menyebutkan nama-nama pemimpin Bani Abbasiyah. Ya, jadi ada beberapa pemimpin di kalangan Bani Abbasiyah pada waktu itu. Kemudian yang ketiga adalah siswa menjelaskan sejarah Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah dengan baik al-hikmah sebagai bentuk keharmonisan intelektual. Jadi ada beberapa sejarah pada masa itu, ada dari ilmu kedokteran, fikih, sejarah, matematika, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah baik al-hikmah, yaitu terbentuknya perpustakaan di mana ilmu pengetahuan semakin berkembang pada waktu itu. Inilah bagat mencetak para ulama. Ya. Nah, baiklah anak sekalian, kita akan membagi kelompok pada pagi hari ini. Jadi kelompoknya begini saja: kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Jadi kalian akan mencari tahu tentang tugas yang diberikan oleh sesuai tadi. Ya. Baiklah, jadi tugasnya adalah kelompok 1. Ini. Kelompok 1 yaitu menjelaskan berdirinya Bani Abbasiyah. Kelompok 2. Kelompok 2 yaitu menyebutkan nama-nama pemimpin Bani Abbasiyah. Ya, jadi ada beberapa pemimpin Bani Abbasiyah. Kemudian kelompok 3 yaitu menjelaskan sejarah Islam, yaitu dengan tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokoh. Kemudian kelompok 4 adalah baik al-hikmah tentang bentuk keharmonisan intelektual. Ya. Jadi silakan dibuka buku paketnya, materinya tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah, dan HP-nya dan sejarah internet tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Jadi masing-masing dicari tahu tentang tugasnya masing-masing.
Kelompok satu yaitu sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Ini ya. Kemudian kelompok dua adalah nama-nama pemimpin Bani Abbasiyah. Jadi ada beberapa pemimpin Bani Abbasiyah pada waktu itu, ya. Kemudian kelompok tiga, tokoh-tokoh Bani Abbasiyah atau para ilmuwan Muslim pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian yang keempat yaitu Bait al-Hikmah. Bait al-Hikmah sebagai bentuk harmonisasi intelektual. Jadi silakan dikerjakan, ya. Silakan mencari tahu. Yang dibuka bukunya, ada yang buka HP-nya, cari di internet tentang Daulah Bani Abbasiyah atau sesuai dengan tugas yang diberikan oleh anak-anakku sekalian. Jadi waktu yang Ustaz berikan adalah 30 menit untuk mencari tahu tugasnya masing-masing. Paham? Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Kalau tidak ada, silakan dikerjakan 30 menit. Waktunya untuk mencari tahu tentang sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Ya. Tulis kelompok satu serta dengan nama-nama kelompoknya, ya. Tapi juga kelompok dua, tulis kelompok dua, ya, kelompok dua dengan nama-nama lainnya, ya. Begitu juga kelompok tiga dan kelompok empat, ditulis nama kelompoknya beserta dengan nama-nama lainnya. Ya bisa dibuka HP-nya. Yang nanti silakan buka HP-nya, cari di internet tentang lahirnya Bani Abbasiyah. Ya, dibuka bukunya HP-nya. Cari di internet tentang lahirnya Muslim pada masa Bani Abbasiyah atau tokoh Bani Abbasiyah dari bidangnya masing-masing. Ya. Kan ada yang cari di dalam buku, ada yang cari di internet. Bait al-Hikmah. Itu. Ya, buka HP deh, buka HP. Buka HP. Tokoh Bani Abbasiyah betul-betul dari bidang siapa ya tulis ya pokoknya nama tokoh ya. Pokoknya dari siapa namanya ya. Ya dicari di HP, dicari di bukunya tentang tokohnya.
Ya, waktunya habis. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi setiap kelompok 2 orang. Ada yang 1 orang yang jadi moderator dan 1 orang sebagai pembaca. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan dipersilahkan surat penelitiannya. Sejarah lahirnya Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah adalah salah satu dinasti yang berdiri setelah dinasti Bani Abbasiyah. Didirikan tahun 150 Masehi atau 132 Hijriah. Adapun nama pendiri Daulah Bani Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah. Beliau adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Thalib. Sejarah berdirinya adalah Bani Abbasiyah bermula upaya dan dalam menggunakan kekuatannya dinasti Umayyah. Jawabannya adalah Bani Abbasiyah adalah dinasti kehadiran dalam sejarah Islam yang berkuasa setelah berdirinya Bani
Masehi dan berlahir pada tahun 1228 Masehi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Yang selanjutnya kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kami. Pemimpin Bani Israel telah diundang Muslim Bani atas sejarah demokrasi dunia ilmu pengetahuan dan globalisasi. Ibnu Sina secara buah teknologi muda, kalian teknologi 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kami persilakan dari kelompok 3. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya mempersilakan teman saya untuk membacanya. Nama-nama tokoh ilmuwan Muslim. 1. Bidang filsafat Abu Ishaq Al-Kindi, Abu Nasir Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. 2. Bidang kedokteran Abu Zakaria Yahya bin Miswai, Abu Bakar Ar-Razi atau dikenal juga dengan Sains Ibnu Sina. Ketiga, bidang matematika Al-Khwarizmi, Abu Al-Wahhab Muhammad bin Ismail bin Al-Abbas. 4. Bidang farmasi Ibnu Baitar. 5. Bidang astronomi Abu Mansur Al-Malaki, Jabir Al-Badani, Rahim Faisal Al-Juni. 6. Bidang geografi Ibnu Jawa, Ahmad Al-Yahudi, Abu Muhammad Al-Hasan Al-Ramal
Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Majah, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi. Dan ilmu kalam, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dan Abu Uzair Al-Alam, Ulul dan Bahasa, Imam Syafi'i, Abu Zakaria Al-Farah. Oke, baik. Itulah presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada. Oke, sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian kelompok 4 sampai Al-Hikmah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bapak ingin mempersiapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pendapat. Sekian dari kami, sekian dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bergerak untuk kelompok baiklah anak-anakku sekalian, inilah hasil kerja diskusi kalian, yaitu mulai dari kelompok 1 yang mana disuruh mencari adalah tentang lahirnya Daurah Bani Abbasiyah. Nah, di mana Daurah Bani Abbasiyah ini adalah lahir pada tahun 750 Masehi, ya. Yang mana pendirinya adalah Abu Abbas As-Saffah atau Abdullah As-Saffah. Jadi itulah pendiri utama daripada dinasti Abbasiyah. Kemudian kelompok 2 yaitu tentang pemimpin-pemimpin Bani Abbasiyah. Ya, mana pemimpin-pemimpin ada di sini adalah ada Ibnu Sina, ya, bagus sekali Al-Kindi. Ya. Jadi itu semua adalah pemimpin-pemimpin khalifah pada Bani Abbasiyah. Kemudian yang ketiga adalah tokoh-tokoh ilmu muslim, ya, dari bidangnya masing-masing. Ada dari bidang filsafat, kedokteran, bidang matematika, farmasi, astronomi,
geografi, sejarah, bidang sastra, bidang agama. Ya. Jadi ini semua adalah tokoh-tokohnya yang pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian dari kelompok 4 itu tentang bait dan hikmah. Ya, disinilah bait dan hikmah banyak menemukan penelitian tentang ilmu pengetahuan yang mana banyak ulama dicetak di sini tentang bait dan hikmah. Nah, saudaraku sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, jadi inilah hasil diskusi kalian. Nah, apabila ada yang kurang jelas tentang keempat di atas, bisa ditanyakan. Apabila ada yang kurang dipahami, ada? Tidak, Pak. Tidak? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak, kita akan berikan tugas ya, KPD yang mana Ustaz akan memberikan tugas dengan Anda yaitu sebanyak 10 nomor ya, jadi dikerjakan perorangan ya, dikerjakan perorangan yang mana di sini disuruh mencatat, disuruh memilih yang benar ya, kemudian tulis nama ya, dikerjakan. Tulis nama, tulis nama. Tulis nama. Ya, yang dikerjakan. Kerjakan. Jadi ditulis namanya. Jadi soal ini adalah sesuai dengan hasil kerja kelompok kalian. Jadi kalau kami perhatikan waktu berpresentasi temannya, maka kalian bisa menjawab dengan betul. Ya. Silakan.
Ya, baiklah dalam sekalian, waktunya habis. Jadi saya minta kepada ketua kelompok untuk mengumpulkan tugas temannya. Jadi tidak kelompok saja yang bawa di depan. Ya, baiklah dalam sekalian. Jadi belajar sejarah itu adalah sangat penting bagi kita semua. Ya. Karena kita tidak bisa mengetahui sesuatu kalau bukan dari sejarah. Contohnya tadi pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Daulah Bani Abbasiyah itu lahir setelah runtuhnya Bani Umayyah, maka lahirlah dinasti Abbasiyah. Ya. Yang mana pendirinya adalah Abu Abbas As-Saffar. Ya. Jadi para imam ini adalah sudah tiada semua, sudah meninggal semua ratusan tahun yang lalu. Ya. Sudah meninggal semua ratusan tahun yang lalu, dan kita semua ini adalah penerusnya, terutama bagi anak-anakku sekalian. Karena kalian adalah generasi penerus agama Islam. Maka belajarlah dengan baik tentang Islam. Ya. Kalau mau dikenal seperti tokoh-tokoh sejarah tadi, ya harus belajar dengan baik. Ya. Belajar dengan baik. Karena Nabi pernah berpesan kepada kita bahwa barang siapa yang pergi menuntut ilmu atau menuntut ilmu, maka ditunjukkan baginya jalan ke surga. Jadi itu janji Nabi kita. Kita akan ditempatkan atau dimudahkan jalan ke surga. Jadi belajar sejarah itu adalah sangat penting, karena dari sejarah bisa kita ketahui seluk-beluk datangnya Islam atau keberadaan Islam. Yang mana bagaimana saya sampaikan tadi bahwa yang pertama kali itu adalah dari Nabi kita Muhammad SAW, kemudian selanjutnya adalah dari sahabatnya, dari khalifah, kemudian setelah itu dari Bani Umayyah, setelah itu untuk Bani Umayyah maka lanjutlah dinasti Abbasiyah. Sinilah banyak yang tercetak ulama-ulama yang ada di Timur Tengah sana. Ya. Ya. Baiklah anak-anakku sekalian, jadi inilah penjelasan singkat tentang lahirnya Bani Abbasiyah dan
Untuk materi pekan depan adalah menyangkut masalah makanan yang halal dan bergizi. Jadi saya minta kepada anak-anakku sekalian, setelah pulang dari rumahnya bisa membuka materi yang dipelajari yang akan datang tentang makanan yang bergizi. Ya. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, olehnya itu saya ingatkan bahwa sejarah itu sangat penting dipelajari bagi anak-anak sekalian. Ya. Siapa lagi yang mengertikan itu semua kalau bukan kalian, kita semua. Ya. Yang mengertikan itu para tokoh ilmu muslim. Ya. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa kalian ini adalah generasi penerus agama. Generasi penerus agama, pelanjut daripada sejarah. Agar supaya Islam bisa berkembang di masa yang akan datang, bisa lebih jaya di masa yang akan datang. Ya, seperti itu. Pak sampai sini. Ya. Dari penjelasan itu mungkin ada sesuatu yang ingin bertanya tentang sejarah. Ada yang bertanya? Ya, dari kelompok satu ada, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, berarti semua? Berarti semua? Ya, baik. Kalau nanti sekarang sudah mengerti, maka kita pilih pembelajaran kita pada pagi hari ini dan berdoa. Dan saya pilih dengan ucapan wallahu a'lam ila kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa semua. Ya, kita sampai di sini.